Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview kedua Nagawa Impact Driver ini. Saya akan bandingkan, yang pertama adalah RPM dari kedua alat ini. Kemudian yang kedua saya akan membongkar kedua Impact Driver ini karena memang banyak sekali yang bertanya ya. Kira-kira bang, untuk dalemannya ini mesinnya, anvilnya sama enggak, hammernya dan motornya. Karena kadang-kadang kalau power tools berharga murah itu biasanya selalu sama. Biasanya, barangkali ini nanti berbeda. Kalau secara fitur, yang lama ini Impact Driver tipe BIS 12U mempunyai dua variabel speed, low dan high. Sementara kalau yang baru, Nagawa NID 213K mempunyai tiga variabel speed, speed 1, 2, dan 3. Kalau secara harga, yang tipe lama ini masih dijual dengan harga 350.000 unit only, sementara yang tipe terbaru dijual dalam satu set ya, jadi full set gitu ya, dengan dua baterai 4 ampere hour, satu charger dan unit. Juga ada koper plastik. Untuk review kedua alat ini ada di review saya sebelum-sebelumnya, silahkan Anda cek. Kalau secara feel sih memang sebenarnya enak yang ini karena memang lebih ringan ya dibandingkan dengan yang model lama ini. Kalau yang model lama kita sudah pernah bongkar, itu kan untuk hammer dan dinamo sebenarnya itu mirip dengan impact wrench Nagawa maupun JLD. Yang beda hanya anvilnya. Tetapi memang impact driver Nagawa ini mempunyai low speed, low RPM yang rendah. Ya. Di angka 200 atau 300 RPM, nanti kita akan ukur ulang lagi. Sementara kalau yang tipe kecil ini, saya sih feel-nya kemarin pada saat pengujian, kayaknya RPM-nya malahan lebih tinggi. Oke guys, kita langsung saja untuk membandingkan kedua impact driver ini. Yang pertama saya akan timbang. Ini yang model terbaru, 843 gram. 843 1151. Jadi selisih 300 gram lebih berat yang tipe lama dibanding yang baru. Kalau RPM ini saya udah ukur, tadi hilang guys. Yang tadi saya lupa nggak colokan mic-nya ya. Kayaknya udah saya dapatkan ini, udah saya tulis. Untuk yang low, yang lama 291. Sementara yang baru 544 RPM. Jadi lebih tinggi. Ini 544 ini hampir mirip dengan impact driver Nagawa yang 16 volt yang kemarin juga pernah saya review. Di angka 500 atau 600 RPM. Kemudian untuk high RPM-nya yang tertingginya, yang lama 2100. Kemudian yang baru malahan lebih tinggi juga, 3339. Oke, kalau secara berat, lebih berat yang lama 1,1 kilo, kalau yang baru 0,8 kilo. Jadi kesimpulannya Nagawa tipe ini yang terbaru ini low RPM-nya ini lebih tinggi, high RPM-nya juga ini lebih tinggi. Tapi walaupun Nagawa tipe terbaru ini lebih tinggi, pada saat pengujian dan kemarin juga sempat saya pakai lagi untuk penyakrupan pada multiplex, ya menurut saya sih masih enak-enak aja, nggak ada masalah. Tergantung kita bisa memainkan triggernya apa enggak ya, lihai di permainan di sini. Ini yang baru, ini yang lama. Pertama kita modulnya dulu. Kalau modulnya menurut saya beda. Beda penempatan tombol-tombolnya. Juga memang ketebalannya juga beda. Ini lebih tebal yang lama. Beda untuk modulnya. Mungkin kalau triggernya sama. Ya, jadi ini yang baru, ini yang lama. Nagawa impact driver yang baru. Kecil ya anvilnya ya. Kemudian ini yang lama. Ini mirip dengan impact wrench anvilnya. Kalau ini lebih kecil. Grease-nya kurang guys. Grease-nya kurang sekali ini.
Ya, nanti Anda harus tambahkan grease kalau Anda membeli Nagawa tipe terbaru ini. Bongkar, tambah grease. Ini kan dia seperti ini. Kering tuh. Ya, harus ditambahkan grease. Sekarang kita buka untuk yang lama. Lihat bedanya. Lebih kecil. Untuk yang lama, diameter dari hammernya 44 lah ya, 44 mili. 43,944. Sementara yang baru 36 mili. Dan lebih pendek. Kering banget, untung saya buka ini. Kita akan ukur diameter dari motornya. Untuk statornya adalah 48,3 mili. Stator, impact driver model lama, impact driver model baru 44,9, 45 mili. Ya. Diameter yang baru 45 mili. Berbeda, lebih besar yang lama. Ini saya ada grease bonus dari Molar ini, paketnya impact Ren Molar. Kita akan pakaikan di sini. Di impact driver Nagawa yang model lama kita masukkan. Kalau Anda udah beli Nagawa yang tipe terbaru ini, segera aja dibongkar. Ini dikasih grease kayak gini. Ini yang kental nggak apa-apa, karena udah terlanjur dibuka. Terus kita masukkan ke lubangnya. Kemudian bedanya lagi, ini mirip Makita ini kalau menurut saya. Makita TD149. Untuk gigi planet pada gearboxnya hanya 2. Sama seperti Makita. Sementara kalau impact driver model lama, kayak JLD ini sama nih, 3 gigi satelitnya. Kita tambahkan gemuk di bagian atas. Kemarin banyak pertanyaan dari subscriber. Bang, impact driver saya sama impact Ren saya untuk anvilnya ini goyang seperti ini. Oblak, padahal jarang dipakai. Memang harus goyang, guys. Ya, kalau ini terlalu rapat begini, ini nanti pada saat anvilnya itu memukul begini, akan panas karena jarak hammer ke anvilnya ini terlalu rapat. Jadi memang harus ada spelling seperti ini. Makanya kalau kita tekan atau tarik itu akan begini. Memang dibuat seperti itu. Karena cara kerjanya adalah hammer ini akan memukul anvil. Begini. Makanya saya suka ngeri kalau impact driver itu digunakan untuk membuka baut, ya, mengukur torsi. Ada 3 kemungkinan yang akan pecah. Yang pertama adalah anvil. Objek yang dipukul adalah ini. Ini bisa patah. Atau hammer. Objek yang memukul adalah ini. Ini kelihatan nih bekas pukulan-pukulannya. Ini bisa apa bahasa orang Jawa bilang somplak gitu ya, apa-apa pecah ya, patah gitu. Atau hammernya yang patah terbagi 2, bisa. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga adalah housingnya yang pecah, karena dia menahan, dia kan ini housingnya yang menahan pukulan juga dia ini. Kalau motor sih sejauh ini akan aman, motor itu elektriknya itu akan aman walaupun kita membuka baut yang keras ya, selama dalam kita menekan trigger itu jangan lebih dari 10 detik. Kalau aturan pabrikan yang benar itu 10 detik. Karena ini produk China, ya anggaplah produk ece-ece gitu ya. Ya udah 6 detik, 7 detik maksimal. Habis itu Anda lepas lagi triggernya, kemudian Anda genjot lagi, Anda tekan lagi triggernya. Jadi 7 detik, 7 detik, 7 detik. Kalau sudah 3 tekanan pada trigger nggak kebuka itu baut, udah tinggalkan. Itu udah nggak kuat. Jadi maksimal 10 detik untuk sekali kita tekan trigger.
10 detik. Itu aturan dari pabrikan itu seperti itu. Ya, kalau Anda akan merakit sebuah power tools berteknologi brushless, pastikan nih seperti ini. Ini udah ngunci. Baru kita bisa pasang. Oke guys, tadi kita sudah membandingkan ya. Yang pertama dari sisi kecepatan untuk RPM. Untuk yang lama ini RPM-nya 291 RPM untuk low. Kemudian untuk yang tipe baru malahan 544. Jadi mendekati 600 RPM. Seperti halnya Nagawa 16 volt impact driver yang kemarin saya pernah review. Tetapi untuk high RPM, ternyata Nagawa ini juga lebih tinggi RPM-nya di 3.330. Sementara yang lama hanya di 2.170. Jadi secara RPM low-nya ini lebih tinggi, high-nya juga lebih tinggi dibanding dengan tipe yang lama. Tapi sebenarnya walaupun low RPM-nya tinggi tapi masih nyaman digunakan untuk penyakrupan. Kalau menurut saya untuk penyakrupan pada kayu lunak maupun kayu keras, ini tipe yang lebih enak digunakan daripada tipe yang lama. Ya, satu ini lebih ringan, kedua ya RPM-nya juga walaupun kecil tapi sampai dengan 3000-an RPM sehingga untuk kayu-kayu keras juga masih lumayan. Pada saat tadi kita membongkar kedua impact driver ini, kita melihat bahwa ukuran hammer pada tipe terbaru ini memang lebih kecil. Makanya walaupun low RPM-nya itu tinggi di 500-an RPM, tetapi penggunaan penyakrupan pada kayu lunak masih nyaman digunakan. Karena ukuran hammernya itu kecil dibanding dengan ukuran hammer pada Nagawa tipe lama ini. Ini ukuran hammernya sama dengan Impact Wren, JLD maupun Nagawa. Bagi Anda yang sudah membeli Nagawa tipe terbaru ini, Anda bisa bongkar kemudian tambahkan grease, karena saya membongkar ini ternyata grease-nya kering. Hanya sedikit sekali ya, jadi perlu ditambah grease atau gemuk. Tapi untuk pemasangannya memang Nagawa tipe ini lebih rumit. Pastikan rotor dan stator tidak bersinggungan. Karena pada pemasangan yang pertama saya gagal. Rotor dan stator itu nempel, sehingga kalau kita tekan seperti ini bunyinya keras. Saya bongkar lagi, saya paskan lagi, baru itu selesai bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau Anda akan membongkar ini untuk memberikan grease, Anda hati-hati. Anda perhatikan betul sebelum dibongkar bunyinya seperti itu. Pada saat setelah dibongkar ya bunyinya harus sama. Logikanya harus lebih halus, jangan lebih kasar. Ini udah halus. Oke guys, demikian video komparasi antara Nagawa NID 213K dan BIS 12U ya, tipe lama, tipe baru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.